baleni mana ya? Islam itu simpel, ya. Islam itu simpel. Tapi Islam itu nggak bisa dibuat simpel, dalam artian wong itu nggak bisa memaknai Islam hanya sebagai agama. Agamaku Islam, tapi harus diperluas, dijabarkan. Agama Islam itu mengatur berbagai macam hal. Jadi tidak sekedar mengatur ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat, ya, sedekah dan sebagainya. Tapi Islam itu menjadi pedoman hidup, ya, harus menjadi pedoman hidup bagi orang yang sudah menyatakan dirinya Islam. Jadi pedoman hidupnya bagaimana? Ya, pedoman hidup secara luas, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari yang menyangkut kehidupan berumah tangga, hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua dengan anak, istri dengan suami, suami dengan istri, hubungan antara kita dengan orang tua kita walaupun kita sudah berumah tangga, bagaimana Islam itu mengatur semua. Hubungan dengan tetangga, hubungan dengan teman. Islam juga menjadi pedoman hidup, ya, mengatur kehidupan itu di dalam hal ibadah-ibadah yang lain seperti bekerja. Bekerja itu juga ibadah, itu wajib hukumnya. Tapi banyak orang tidak sadar, tidak paham bahwa bekerja itu adalah ibadah wajib, sehingga mereka bekerja karena tidak menganggap itu sebagai kewajiban ibadah, maka tujuan utamanya harus golek duit wae, ya. Golek duit akhirnya mengoleh duit, tidak mendapatkan keberkahan apapun di dalam pekerjaannya. Jadi Islam itu jangan dibuat simpel. Dibuat simpel lagi, contoh orang muda membid'ah-bid'ahkan perilaku-perilaku yang menurut dia tidak ada di zaman Rasul. Tidak ada dicontohkan oleh Rasul, tidak pernah diperintahkan oleh Rasul. Nah, kalau Islam dibuat seperti ini, maka Islam itu akan menjadi kecil, kerdil, simpel, nggak luas, nggak bisa dijabarkan lagi. Kalau di zaman Rasul nggak ada, berarti saat ini nggak boleh ada. Zaman Rasul nggak dicontohi, saat ini nggak boleh dilakukan. Zaman Rasul tidak diperintahkan, maka orang tidak boleh melakukan apa-apa yang tidak ada perintahnya dari Rasul, gitu. Nah, perintah Rasul itu jelas dan tegas, gamblang, yang harus ditaati, harus diikuti adalah bab-bab yang menjurus kepada perilaku ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang pokok, ibadah-ibadah yang wajib. Ya, jadi tata cara yang sebenarnya itu benar-benar harus diikuti, harus ditaati, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Contoh, sholat, sudah jelas waktunya, jelas, ya, jumlah rakaatnya jelas. Bacaan dalam sholat pun jelas. Maka tidak boleh orang merubah waktu sholat, tidak boleh menambah rakaat sholat, tidak boleh menambah bacaan di dalam sholat selain bacaan-bacaan yang dijalankan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah dan sebagainya. Tetapi di dalam hal sujud, Rasulullah SAW itu menegaskan, perpanjanglah sujudmu dan banyak-banyaklah berdoa di saat sujud. Ya, kenapa? Saat sujud itu saat terdekat antara seorang hamba dengan penciptanya. Maka doa ini ada yang diajarkan, ada yang dicontohkan, ada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Jadi doa dalam sujud itu tidak melulu harus yang diajarkan Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah. Mau doa apa aja boleh. Saat sujud panjang kok kita ini lagi ada masalah,
Dengan apa? Ya kita memohon kepada Allah. Dalam sujud itu agar Allah membantu kita, menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita atas segala permasalahan hidup yang kita hadapi. Gitu lah. Nah, ada orang doa dengan bahasanya sendiri. Gak boleh. Mamanya Mas Yanto sujud ndonga, ya Allah, kula nyuwun tulung ya Allah. Panjenengan tolong kula, beri saya solusi, beri saya jalan keluar atas masalah hidup saya ini, atas masalah pekerjaan saya ini. Itu enggak dilarang, enggak salah. Berdoa dengan bahasa sendiri itu tidak dilarang. Orang yang melarang itu orang enggak paham bahwa bahasa itu, seluruh bahasa itu dari Allah. Yang ngajari bahasa itu Gusti Allah. Gak kudu bahasa Arab, tapi bacaan dalam sholat harus berbahasa Arab. Bahasa Al-Quran itu Fatihah gak bisa dibahasa Indonesia kan. Baca Al-Quran di bahasa Indonesia kan gak boleh. Saat rukuk, saat sujud bacaannya di bacaannya terus kemudian di bahasa Indonesia kan gak boleh. Gitu. Nah, tetapi saat kita berdoa tersendiri setelah membaca doa sujud itu boleh dengan bahasa kita, mau bahasa Madura, mau bahasa Jawa, oleh apa? Lu Nabi Yunus waktu ditelan ikan, terus berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu bukan diajari Allah, nggak dicontohkan Allah. Nabi Yunus spontan berdoa seperti itu dan diabadikan di ajaran Al-Quran. Apakah waktu Nabi Yunus itu berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu dengan bahasa Arab? Dengan bahasa apa? Atau bahasanya Nabi Yunus sendiri kita nggak tahu. Ya, sejarah tidak menjelaskan itu. Tetapi diabadikan di dalam Al-Quran dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa Arab. Gitu loh. Jadi kalau ada nabi-nabi dari bangsa yang bukan bangsa Arab, mungkin nabi-nabi itu juga berdoa dengan bahasa-bahasanya, bahasa Ibrani atau bahasa-bahasa lain yang mereka pahami sehari-hari. Tetapi dalam Al-Quran diabadikan dengan bahasa Arab. Gitu. Nabi Adam alaihissalam saat diturunkan di bumi, kemudian dia menyesali perbuatannya yang melanggar apa yang diperintahkan Allah untuk tidak dilanggar, itu dilanggar. Nabi Adam berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga bukan ajaran Allah, bukan Adam, kowe nyesel ya, kowe tak uruki donga iki ndak. Itu doanya Nabi Adam sendiri. Spontan merasa dirinya bersalah, merasa dirinya melakukan dosa, karena menyesali atas dosanya itu, Nabi Adam kemudian berdoa sepanjang perjalanan hidupnya di bumi ini. Jalan ke sana kemari sambil mengucap Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah ya Rabb, oleh karena aku telah mendolimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, maka kalau engkau tidak mengampuni aku, lanakunanna minal khasirin, aku akan menjadi golongan orang-orang yang rugi. Jadi berdoa itu bisa mengambil iktibar, pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, yang diajarkan Allah, ataupun doa-doa yang diajarkan Rasulullah, atau kita juga boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri. Gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak sekarang ini orang-orang yang ngabur. Gak boleh itu, bid'ah itu. Doa kok tidak pakai bahasa Arab, doa kok tidak pakai seperti yang dituntunkan Rasulullah. Nabi Ibrahim punya doa sendiri, Nabi Isa punya doa sendiri. Yang itu tidak diajarkan, spontan. Doa-doa spontan.
Kemudian diabadikan doanya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, ini doa Nabi Nuh, ini doa Nabi Muhammad, ini doa Nabi ini. Kita meniru, boleh. Bahkan sangat-sangat bagus. Tapi kok kita punya kepentingan di luar doa-doa itu, kita dengan doa kita, dengan bahasa kita, memohon kepada Allah atas apa yang kita inginkan, atas apa yang jadi masalah kita, tidak dilarang. Disitulah Islam. Yang dikatakan Islam itu simpel, tapi tidak boleh orang oleh tinggal simpel. Islam itu harus dipahamkan. Islam itu luas, maknanya luas, bisa menjangkau kemana-mana. Itu yang dinamakan Islam rahmatan lil alamin, itu yang nguriku luas. Jangan wow, sembarang gak oleh. Sidik-sidik gak sesuai tuntunan Nabi. Bid'ah. Kalau contohnya bid'ah orang mancing itu apa? Hah? Nabi apa tahu mancing? Hah? Nabi apa tahu gaya HP? Apa nek? Nabi ora tahu gaya kupluk ngene iki ora tahu, ora duwe. Soalnya gaya kupluk ngene bid'ah no, mlebu neraka. Klambi ngono ki ora duwe Kanjeng Nabi. Sarung kok meneh sarung. Mungkin salat kok batikan. Kanjeng Nabi kapan gawe batik? Kapan duwe batik? Durung ana wong batik kok. Ini adalah pemahaman Islam yang akhirnya sempit. Ya, Islam menjadi sempit, menjadi terpojok, menjadi seolah-olah tidak mempunyai makna yang luas karena pemahaman yang terlalu sederhana. Jadi nggak bisa Islam itu disederhanakan, kudu ini. Apalagi sekarang muncul di YouTube itu, sholat seperti sholatnya Rasul. Wah, orang ini kudu ini. Lah apa dheweke ketemu Rasul? Apa mereka itu sholat di belakang Rasul langsung? Apa melihat langsung itu sholatnya Nabi kayak begitu? Kan mau cari ini toh. Loh, kadang-kadang mereka nggak sadar bahwa sholat mereka yang pertama mereka tiru saat sholat itu ya ibu bapaknya. Atau imam di musola yang dekat rumahnya. Ibu bapak ini harus apa? Ini baik. Baik ini harus apa? Gini terus sampai kenyang Nabi SAW. Apakah itu bisa dikatakan sempurna seperti itu? Belum. Gitu. Jadi air itu semakin jauh dari sumber, maka air itu akan semakin keruh. Akan semakin banyak kontaminasi, banyak kotoran, banyak terselip hal-hal yang tidak sesuai dengan air awal dari sumber ini. Tetapi tetap jadi air kan? Kalau ada kotoran disaring, ya supaya jernih lagi, supaya bersih lagi, ben gak katutan sampah, ben gak katutan godong, ben gak katutan kertas dan sebagainya disaring. Tetapi menyaring air yang sudah jauh dari sumber itu hanya dapat beningnya, hanya dapat jernihnya, tapi tidak akan pernah mendapatkan kualitas air yang sama dengan yang dekat dengan sumber. Gitu loh. Jadi kalau sekarang ada sok-sokan di YouTube, sholat itu ngene, itu sendal ngene. Gak ada, itu semua sunnah. Ya, tidak bisa harus begini begitu kayak mereka itu wis delok Kanjeng Nabi sholat ini ya. Cara mereka makan aja tidak seperti Rasulullah makan kok. Mereka bisa mengatur sholat. Makan itu ibadah. Rasulullah pun mengajarkan cara makan yang benar. Supaya sehat diajarkan. Nyatanya banyak orang yang sok-sokan ngomong kudu koyo Kanjeng Nabi. Harus benar-benar seperti apa yang dijalankan Rasul. Makan dia aja nggak podo.
Cara dia bekerja ya enggak sama. Cara mereka dagang pun ya enggak sama dengan Rasul. Banyak itu yang masih suka bujuk-bujuk itu. Ya, bohong. Mereka, jagote sama ini, gamis sama ini, neng dinding kayak gamis. Sini bid'ah, sini rawlah, sini rawlah contohnya Kanjeng Nabi. Tapi dia bohong dalam dagang. Madu rak murni diomong murni, madu sirupan diomong murni. Diprotes Melayu orang mau tanggung jawab. Dagang rak jujur itu. Apa niru Kanjeng Nabi? Orang niru. Cara dia hidup aja tidak niru Nabi. Cara dia berbicara, bergaul dengan sesama nggak niru Nabi. Cara dia bersedekah nggak niru Nabi. Cara dia berumah tangga jauh dari rumah tangganya Nabi. Maka disitulah Islam itu harus diluruskan, dipahamkan, tapi dengan pemahaman yang benar. Ya, dijelaskan, ya. Ditafsirkan, tapi dengan tafsir-tafsir yang benar, bukan tafsir-tafsir sakarepe dhewe, bukan asal-asalan. Itulah Islam. Jadi Islam itu simpel, tapi tidak bisa dibuat simpel. Contoh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bersaksi, siapapun yang mengucap syahadat otomatis dia meyakini adanya Allah. Mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Tapi tidak berhenti di situ. Gak simpel cuma percaya adanya Allah. Mengaku Rasul utusan Allah. Tidak seperti itu. Ada penjabarannya. Harus ada penjelasannya. Harus ada manifestasinya. Manifestasi syahadat itu luas. Gitu ya. Makna asyhadu an la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada yang patut disembah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu pengakuan keesaan Allah. Tapi siapa Allah? Allah bukan sekedar Tuhan yang harus disembah. Tapi harus diyakini bahwa Allah itu pemilik alam raya. Nah, ini penjabaran. Allah adalah Tuhan yang tidak hanya untuk disembah, tapi Allah pemilik alam raya. Jagat raya ini milik Allah. Kalau sudah dia memiliki alam raya, berarti dia yang menguasai seluruh jagat itu. Kalau Allah menguasai, penguasa semesta alam, berarti Allah yang mengatur segala kehidupan yang ada di alam raya. Gitu loh. Nah itulah luasnya syahadat. Tidak sesimpel asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi sampai detailnya harus dijelasin. Dan tidak sekedar dijelaskan, tapi harus dimasukkan dalam hati, menjadi keyakinan yang hakiki. Keyakinan yang mutlak, keyakinan yang tidak bisa dirubah, keyakinan yang tidak bisa dibantah dengan keyakinan lain bahwa Allah itu ada dan dia ada sebelum semuanya ada. Allah itu pencipta alam raya, maka karena Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai. Karena Allah sebagai penguasa segala jagat raya ini, maka Allah lah yang paling berat mengatur segala kehidupan yang ada di dalamnya. Termasuk kehidupan kita. Tatkala kita lupa bahwa yang ngatur hidup ini Allah. Yang menidurkan kita Allah, yang membangunkan Allah, yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah, yang ngasih perut makan ini Allah. Yang membuat perut bisa kenyang itu Allah, semuanya Allah. Kalau tidak diyakini dengan hakiki, dengan mutlak, yang nggak sempurna syahadatnya gitu. Jadi pengakuan syahadat itu bukan sekedar mengakui keesaan Allah, mengakui adanya Allah, mengakui Rasul itu adalah utusan Allah, tapi dijabarkan di sini. Apa Gusti Allah? Neng dise Gusti Allah.
apa-apa saja yang harus saya yakini tentang zatnya Allah ini. Tatkala kita merasa bahwa ini kita dapat dari hasil jeripaya kita, itu berarti kita sudah menampilkan Allah, menafikan Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa yang mengatur segala kehidupan semua makhluk yang ada di alam raya ini, maka kita harus yakin bahwa semua yang kita miliki, yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Gitu lah. Ya, itu yang utama. Jadi tidak bisa sama sekali Islam itu dibuat saklek, Islam itu dibuat terbatas. Ngono gak oleh, ngono gak oleh, ngono bid'ah itu bid'un. Gampang men kulu bid'atun dolalah wa kulu dolalah finnar. Kaya mbae sing bangun neraka. Apa dheweke gak tau bid'ah? Kalau dheweke itu 100% niru Quran, 100% niru Kanjeng Nabi. Itu yang kadang-kadang makanya golongan-golongan kelompok-kelompok itu mereka tidak membolehkan pengikut-pengikutnya, jamaah-jamaahnya mengaji ke tempat lain. Tidak boleh ngaji di ustadz lain, tidak boleh ngaji ke tempat yang bukan kelompok mereka, karena mereka takut itu. Pengikutnya jadi paham, ngerti, oh ternyata Islam itu gak sesimpel yang disampaikan ustadz-ustadzku. Melayu kabeh, orang duwe jamaah. Gitu, ya. Jadi insya Allah kalau kita pahami dengan benar hari ini, sampai di sini dulu, sedikit-sedikit besok kita sampaikan lagi penjabaran syahadat. Jadi syahadat di samping kita meyakini Allah itu ada, Allah itu tunggal, Allah itu esa, kita yakin pencipta seluruh alam ini Allah, yang memiliki Allah, yang menguasai Allah, yang mengatur segala kehidupan Allah, dan harus kita yakin bahwa diri kita ini berada di dalam kekuasaan Allah. Kita bisa apapun karena kita dipisahkan oleh Allah. Kita bisa punya apapun karena kita diberi oleh Allah. Kita bisa makan, bisa minum, kita bisa jalan karena itu semua kehendak Allah. Bukan atas kekuasaan diri kita, bukan atas kemampuan kita, tapi semua dari Allah Subhanahu